Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang anak-anak sekalian, para murid PG, TK, dan SD. Halo, halo anak-anak. Jawabnya, hai Romo. Gitu. Ya, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Nah, Romo berharap kalian semoga selalu menjadi anak yang rajin, sehingga menjadi pintar, cerdas, dan yang tidak boleh lupa adalah menjadi anak yang baik, yang berbudi pekerti, tahu sopan santun, dan tahu tata krama. Nah, mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga, papa, mama, koko, cece, dan adik semuanya sehat, aman, selamat, terhindar dari COVID-19. Nah, hari ini Romo kembali akan temui kalian untuk storytelling. Kembali Romo akan putarkan video, namun sebelumnya dengarkan dulu apa yang ingin Romo sampaikan. Ya, hari ini ceritanya adalah kisah kancil dan burung merak yang sombong. Siapa yang pernah lihat kancil? Nah, ada yang tunjuk tangan, ada yang belum. Ya, paling lihat kancil, gambarnya atau filmnya, atau mungkin juga ada yang pernah pergi ke kebun binatang, ya, di Bukit Tinggi, di Jakarta ada, ya di Puncak ada. Nah, kalian bisa lihat yang namanya kancil. Kancil terkenal sebagai binatang yang cerdik. Nah, kisah kancil dan burung merak yang sombong. Siapa yang pernah lihat burung merak? Nah, semuanya pernah lihat, tapi ada yang belum. Ya, burung merak itu burung yang sangat bagus, indah. Ya, ekornya kalau dia kembangkan, waduh, seperti kipas, warna-warni, ada merah, kuning, hijau, putih, oranye, dan macam-macam. Ya, nah bagaimana kisahnya? Di sebuah hutan, ya hutan itu banyak sekali binatang. Ada yang namanya kancil, ada rusa, kijang, ada juga tupai, musang, ayam, angsa, itik, semut. Nah, binatang kecil juga ada. Semua binatang lengkap di hutan. Mereka hidup rukun, ya, damai, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang bertengkar. Nah, semuanya kagum sama si burung merak karena ekornya indah sekali. Ya, kalau dia kembangkan semua orang, waduh, bagus, ya, hebat si burung merak, cantik sekali, indah sekali ekornya, bulu ekornya. Nah, mereka hidup rukun, tapi lama-lama karena sering dipuji-puji, si burung merak ini jadi sombong. Ya, dia sombong, dia menganggap dia paling bagus, menghina binatang-binatang yang lain. Kalau ketemu ayam, ketemu angsa, dia bilang, kamu punya ekor tidak indah, tidak cantik seperti saya. Tentu saja dibilang begitu, si angsa, si itik, si ayam kan jadi sedih. Ya, kok dibilang jelek? Tidak ada orang yang mau dibilang jelek. Tetapi begitulah sifat si burung merak yang sombong ini. Ya, dia merasa paling cantik, paling indah. Dan lama-lama kemudian dia menganggap jadi paling pintar. Nah, padahal di hutan itu binatang yang paling pintar, yang paling arif bijaksana itu adalah si kancil. Nah, jadi lama-lama si burung merak ini menganggap dia lebih pintar dari kancil. Ya, dia bilang sama binatang-binatang lain, mulai hari ini yang jadi pemimpin di hutan ini adalah saya. Karena saya paling indah, paling cantik, paling pintar lagi. Terus binatang-binatang lain bilang, kan yang paling pintar itu kan kancil. Kamu ya cantik, ya indah, tapi yang paling pintar kan kancil. Tidak, sekarang tidak kancil lagi. Aku yang paling pintar, aku yang paling cerdik. Nah, kabar ini sampai ke kancil. Si kancil diam saja, ya. Nah, dia mau kasih pelajaran sama si burung merak yang sombong ini. Ya, pada satu hari ketemu dengan kancil. Ya, burung merak jalan, kancil jalan lagi, tapi kancil diam-diam aja, tidak menyapa. Nah, terus si burung merak bilang, kancil, sekarang kan yang jadi pemimpin di hutan ini saya, bukan kamu lagi. Jadi kalau kamu ketemu saya, kamu harus
menyapa saya. Oh begitu ya, kata kancil. Oh begitu ya. Nah kemudian kancil sepakat dengan binatang yang lain. Mereka mau kasih pelajaran kepada burung merak ini supaya tidak sombong lagi. Nah pada satu hari ketika mereka ketemu, ada kancil, ada burung merak, ada tupai, ada musang, ada ayam, angsa, itik, semut, dan lain sebagainya. Ya, mereka bilang begini, hei, hati-hati ya, karena di hutan ini sudah ada seorang pemburu. Ya, pemburu itu sama kawan-kawannya mau menangkap burung yang paling indah, yang paling cantik. Nah, yang lain bilang, wah, kalau begitu hati-hati. Burung yang paling indah, yang paling cantik itu kan si burung merak. Jadi hati-hati kamu burung merak, karena kamu sebentar lagi mau ditangkap sama si pemburu. Nah, rupanya si burung merak ini ketakutan. Ya, dia ketakutan, lari terbirit-birit. Ya, tidak lagi berani mengembangkan ekornya. Nah, binatang-binatang lain ketawa. Katanya pintar, katanya cerdas, tapi penakut. Ya, nah kemudian akhirnya setelah sadar hal ini, si burung merak ini jadi sadar, dia tidak sombong lagi, sehingga mereka bisa kembali berteman seperti biasa. Jadi tidak boleh menjadi sombong. Nah, bagaimana kisahnya si burung merak, kisah kancil dan burung merak yang sombong ini? Mari kita saksikan tayangan videonya. Dengarkan, tidak usah bicara, dengarkan pakai telinga dan lihat pakai mata. Ya, mari kita mulai. Kisah kancil dan burung merak yang sombong. Burung merak jantan adalah penghuni baru di hutan. Karena keindahan bentuk dan warna bulu ekornya serta kepandaiannya, burung merak jantan sangat disukai oleh semua teman-temannya, termasuk kancil, si binatang yang paling cerdik. Setelah tinggal lama di hutan, burung merak jantan merasa bahwa tidak ada burung lain yang punya bulu seindah dirinya, apalagi ayam dan angsa. Menurut merak, bulu mereka yang paling jelek. Karena itulah, burung merak jantan selalu memamerkan bulu ekornya di depan keluarga ayam dan angsa. Tentu saja, hal ini membuat ayam dan angsa sangat kesal. Merak jantan sudah mengalahkan semua hewan di hutan dalam hal keindahan bentuk, warna, dan rupa, serta kepandaian. Tinggal kancil saja yang belum dikalahkannya. Karena itulah, burung merak jantan pergi menemui kancil. Hari berikutnya, merak jantan kembali menemui kancil. Kali ini, kancil sedang berjalan-jalan menikmati udara segar. Kancil sudah mendengar cerita dari teman-temannya tentang sikap merak jantan yang sombong. Karena itulah, kancil tidak mempedulikan si merak yang terus saja berbicara. Merak jantan merasa bahwa kancil sengaja menghindarinya. Selama ini, belum pernah ada satupun binatang yang tidak terpesona dengan kecantikan bulu ekornya. Sehingga merak jantan semakin tidak suka pada kancil. Suatu hari, merak jantan mengumpulkan semua hewan. Ia pun berkata, "Tidak ada yang secantik dan secerdik diriku. Jika kalian punya masalah, datanglah padaku. Aku akan menolongmu. Mulai sekarang, lupakan saja si kancil." Setelah itu, merak jantan menganggap dirinya adalah pemimpin. Keadaan ini membuat hewan-hewan lain merasa kesal. Mereka kemudian mengadu kepada kancil dan berharap kancil bisa menghentikan sikap sombong merak jantan. Kancil kemudian berpikir sejenak. Aha, ia mendapatkan ide cemerlang. Mereka semua berbisik-bisik menyusun rencana.
kecil mengajak teman-temannya ke rumah merak jantan. Mereka berpura-pura melihat seorang pemburu dan meminta agar merak berhati-hati. Kancil berkata, "Kami tadi melihat pemburu. Dia sedang mencari seekor burung berbulu cantik. Itu pastilah kamu. Tidak ada yang secantik dirimu. Jadi, kamu harus berhati-hati." Mendengar ada pemburu di hutan, merak jantan langsung berlari, meninggalkan hutan dan tidak kembali lagi. Kemudian, kehidupan di hutan pun kembali damai. Nasihat dari cerita ini adalah anak yang benar-benar cerdik tidak akan menyombongkan kecerdikannya. Seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Artinya, semakin orang itu pandai, semakin rendah hatinya. Nah, anak-anak, setelah kalian saksikan videonya, kisah kancil dan burung merak yang sombong, apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang kita ambil adalah tidak boleh menjadi sombong. Walaupun kita cantik, gagah, ya kita pintar, kita orang kaya, punya mobil bagus, punya rumah besar, kita tidak boleh menjadi sombong. Ya, kita harus rendah hati. Semua menolong. Sama teman-teman semua menolong, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Karena kalau kita sombong, kita angkuh, orang tidak mau bergaul dengan kita. Kita harus saling menolong. Kalau kita punya makanan, kita mau berbagi dengan teman. Kalau teman kita butuh bantuan, misalnya ada teman kita yang rumahnya kebanjiran, ya, terus buku-bukunya basah. Nah, kita kumpul uang sama teman-teman. Ayo, kita kumpul uang untuk membantu teman kita yang kena bencana banjir. Nah, kita belikan dia buku-buku baru, tas baru, baju baru. Nah, ini baru namanya anak yang baik. Tidak boleh sombong. Oh, mentang-mentang saya cantik, saya tidak mau bergaul dengan yang jelek. Karena saya pintar, saya tidak mau bergaul dengan yang bodoh. Nah, ini perbuatan yang tidak terpuji. Ya, murid-murid Manjusri semuanya harus menjadi anak-anak yang baik, ya, yang berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, dan selalu berdisiplin. Nah, seperti storytelling ini, semuanya dengarkan dengan baik. Ya, tidak boleh jalan sana, jalan sini, bicara sana, bicara sini, ribut-ribut, tapi duduk dengan tenang dan dengarkan cerita Romo dengan sungguh-sungguh. Nah, demikian saja anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, marilah kita mengucapkan salam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan marilah kembali kita dengarkan Bell of Mindfulness. Kemudian kita breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. Sebanyak 3 kali. Mana tangannya 3? Wah, betul, semuanya tahu 3 ya. 3 kali. Mari kita dengarkan.